Shalom, selamat pagi saudara-saudari. Terpuji Tuhan yang memberikan kita kehidupan, dan saya percaya kita dalam keadaan baik semua oleh karena anugerah Tuhan. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, sepanjang kawal malam Tuhan menyertai kami, memberikan kami hidup pada pagi hari ini. Kerinduan untuk merenungkan firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami sabda-Mu serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami memulai renungan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita pada hari ini dari Yesaya 62 ayat yang kedua. Yesaya 62 ayat yang kedua. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Sedemikian firman Tuhan dari Yesaya 62 ayat yang kedua. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yesaya 62 ini diceritakan kepada kita bagaimana Tuhan berkarya bagi bangsa yang dikasihinya, bangsa Israel yang mengalami pembuangan di Babel selama kira-kira 70 tahun lamanya. Dan janji Tuhan, Dia memberikan pemulihan kepada bangsa Israel. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, setelah mengalami pembuangan di Babel, bangsa Israel tidak diam saja menjalani pembuangannya. Dia tidak diam saja menunggu janji pemulihan dari Tuhan. Tetapi mereka tetap setia berharap kepada Tuhan. Tetap setia berdoa, memohon kepada Tuhan. Dan terus berusaha tetap hidup setia di dalam Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya mereka beroleh pemulihan dari Tuhan. Jadi dalam menantikan janji pemulihan dari Tuhan, mereka tidak diam saja, tapi mereka tetap setia bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Sehingga dalam Yesaya 62 ayat 2 ini dikatakan, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Bangsa Israel beroleh pemulihan dari Tuhan. Saudaraku, dalam kehidupan kita setiap hari, di tengah masa pandemi ini, mungkin banyak sekali masalah yang kita hadapi. Ingat janji Tuhan, Dia akan memulihkan kehidupan kita. Sama seperti janji Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan memulihkan kehidupan kita. Tuhan memulihkan keluarga kita. Ketika kita menghadapi berbagai masalah di tengah keluarga, dalam hidup kita, tetaplah setia berseru, berdoa kepada Tuhan, merenungkan firman-Nya, serta melakukannya dalam hidup setiap hari, dalam pekerjaan, di tengah keluarga, di tengah masa pandemi ini, tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memulihkan kehidupan kita. Hanya saja, jangan hanya duduk diam saja, atau jangan hanya berdoa saja tanpa ada yang kita lakukan. Berdoalah dan berbuatlah, bekerjalah. Kita percaya Tuhan menopang kita, Tuhan menolong kita. Tuhan memulihkan kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa di tengah pergumulan yang kami hadapi, seperti bangsa Israel yang ada dalam pembuangan Babel, tetap
setia berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, setia kepadamu, sehingga mereka beroleh pemulihan dari Tuhan. Biarlah itu juga menjadi bagian kami, Tuhan. Mungkin ada keluarga-keluarga yang sedang bergumul dengan penderitaan yang sedang dihadapi, masalah yang dihadapi. Biarlah tetap berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, dan terus berkarya yang terbaik sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan, sehingga beroleh keselamatan, pemulihan, damai sejahtera di tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah pelayanan kami. Biar kami tetap setia melayani Tuhan, bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan bagi kami, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Tuhan memulihkan keadaan kami. Dari pandemi ini juga kami percaya Tuhan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus mendoakan saudara-saudari kami yang terdampak bencana alam, longsor atau banjir di berbagai daerah. Tuhan kuatkanlah, pulihkanlah dunia ini, ajar kami untuk hidup baik bersama dengan alam semesta tempat kami tinggal. Kami mendoakan saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit, dengan otak. Kami percaya Tuhan berikan pemulihan. Bapak Melin pulih sempurna dalam kuasa Tuhan. Bulan April, mungkin juga semua saudara-saudari kami, Tuhan pulihkan kesehatannya. Demikian juga Bapak kami yang di surga, anak-anak kami yang akan menjelang ujian akhir semester agar dapat belajar dengan baik. Kami juga orang tua, agar dapat dengan sungguh-sungguh mendampingi anak-anak kami. Anak kami yang sudah bekerja, Tuhan juga berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Adik kami Davin dalam pekerjaannya, Tuhan, boleh dikerjakannya dengan baik, dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Dimanapun dia bekerja, boleh dikerjakan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan di Siti Lusada Bekasi sehat dan sejahtera dalam tuntunan. Terima kasih Tuhan. Kami menjalani hidup kami percaya Tuhan menuntun kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani hidup kita setiap hari dengan tetap bersandar kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan memulihkan kehidupan kita. Dan ketika kita beraktivitas hari ini, harus keluar dari rumah, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang, tetap berdoa, tetap bersuka cita, kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.